Kepada ketiga ini kami menjatuhkan hukuman sesuai dengan kode disiplin yang ada. Tanggung jawab. Itu bertanggung jawab. Nah, saya makanya rada bingung, juara mah bebas. Benar bebas, tapi kan itu hasil dari tanggung jawab gitu. Tunggu, aparat akan segera datang menjemput untuk dilakukan klarifikasi. Barak militer adalah tempat untuk Anda semua dilakukan pembinaan sampai Anda menyadari bahwa tindakan Anda memang salah. Komite Disiplin PSSI menjatuhkan berbagai sanksi terkait pelanggaran yang terjadi di beberapa pertandingan BRI Liga 1 2024-2025. Sidang yang digelar pada 20 dan 21 Mei tersebut menghasilkan keputusan yang menjatuhkan sanksi kepada 3 klub besar. Mereka adalah Persib Bandung, Persija Jakarta, dan PSS Sleman. Ketiga klub dianggap bersalah atas tindakan yang dilakukan oleh supporter masing-masing. Lantas, pelanggaran apa saja yang dilakukan hingga Komdis PSSI memberikan sanksi? Dan bagaimana rincian hukuman yang diberikan kepada masing-masing klub? Persib Bandung menjadi salah satu klub yang mendapatkan sanksi dari Komdis PSSI. Maung Bandung didenda sebesar 100 juta akibat ulah supporter yang menyalakan flare dan petasan pada pertandingan melawan Persita Tangerang pada 16 Mei 2025. Tindakan ini jelas melanggar regulasi keselamatan dan keamanan pertandingan yang telah ditetapkan oleh PSSI. Padahal berita mengenai penggunaan flare saat bobotoh bertandang ke kandang Persita masih kurang jelas apakah yang menyalakan flare dari kubu pendukung Persib atau pendukung tuan rumah. Tak hanya itu, Persib juga harus membayar denda tambahan sebesar 25 juta karena kehadiran supporter di pertandingan tersebut. Padahal berdasarkan regulasi yang berlaku, supporter Persib seharusnya tidak diperbolehkan hadir di stadion saat laga melawan Persita. Hal ini menunjukkan adanya kelalaian dari pihak klub dalam mengawasi dan mengendalikan supporter mereka. Dengan 2 pelanggaran tersebut, total denda yang harus dibayarkan oleh Persib Bandung mencapai 125 juta. Jumlah yang tidak sedikit ini diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi klub dan supporter agar lebih tertib dan patuh terhadap aturan yang berlaku. Selain Persib, Persija Jakarta juga mendapatkan hukuman dari Komdis PSSI. Tim berjuluk Macan Kemayoran ini hanya didenda sebesar 25 juta karena supporter mereka terbukti hadir di pertandingan melawan PSS Sleman pada 17 Mei 2025. Sama seperti kasus Persib, kehadiran supporter Persija di stadion saat laga tandang melawan PSS Sleman melanggar regulasi yang telah ditetapkan. PSS Sleman menjadi klub yang mendapatkan sanksi paling berat dari Komdis PSSI. Hal ini disebabkan oleh tindakan supporter mereka yang melakukan protes berlebihan saat pertandingan melawan Persija Jakarta di Stadion Mangkuharjo pada 17 Mei 2025. Sejumlah supporter PSS Sleman nekat memasuki lapangan dan melakukan aksi protes terhadap hasil pertandingan. Sebagai akibat dari insiden tersebut, Komdis PSSI menjatuhkan 4 sanksi sekaligus kepada PSS Sleman. Penutupan seluruh tribun selatan selama 2 pertandingan kandang berikutnya pada kompetisi tahun 2025-2026 dan denda sebesar 270 juta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran yang terjadi. Denda tambahan sebesar 25 juta karena PSS Sleman dianggap gagal mengantisipasi kehadiran supporter Persija Jakarta, meskipun masih berlaku larangan supporter tamu tandang serta teguran keras terkait pemasangan spanduk provokatif oleh penonton PSS Sleman. Di sisi lain, pesta juara Persib Bandung di Stadion GBLA meninggalkan insiden yang kurang baik yang disebabkan oleh beberapa oknum fans Persib yang tidak bertanggung jawab. Manajemen Persib Bandung menanggapi rusaknya beberapa fasilitas di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Beberapa fasilitas di GBLA terlihat rusak usai laga pekan terakhir Liga 1 2024-2025 yang digelar Sabtu 24 Mei sore waktu Indonesia Barat. Gerbang stadion misalnya dirusak oleh supporter yang ingin memaksakan masuk tanpa tiket. Lalu rumput stadion di beberapa area dijongkel oleh supporter. Tiang gawang juga patah serta jaringnya raib di gondol massa. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi Stadion GBLA. Padahal markas timnya ini tengah dalam tahap perbaikan. Kami sangat menyayangkan adanya kerusakan di beberapa bagian Stadion GBLA pasca pertandingan kemarin. Padahal saat ini kami sedang terus berupaya untuk membenahi dan mempercantik GBLA agar bisa menjadi tempat yang semakin nyaman dan membanggakan, baik untuk pemain maupun seluruh pendukung Persib, kata Adit. Menurut Adit, GBLA bukan hanya sekedar stadion tempat pertandingan digelar.
Arena ini juga menjadi ikon kota Bandung yang memiliki nilai historis serta emosional yang kuat. Namun Aditya tak mau menyalahkan pihak manapun terkait kondisi yang terjadi pada Stadion GBLA. Ia hanya ingin lebih mendorong agar seluruh elemen supporter dan masyarakat bisa bersama-sama menjaga fasilitas publik, khususnya yang berkaitan dengan sepak bola dan Persib. Kami percaya semangat cinta terhadap klub bisa diwujudkan dalam bentuk yang lebih positif dan membangun. Menjaga GBLA adalah salah satu bentuk nyata dukungan dan kecintaan terhadap Persib, pungkasnya. Berbeda dengan manajemen Persib, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi telah mengatakan bahwa dirinya mengancam dan akan membawa oknum bobotoh yang telah merusak rumput dan jaring gawang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api ke ranah pidana atau barak militer. Dalam sebuah ancaman tersebut telah ia lontarkan sembari mengunggah video momen bobotoh merayakan juara Persib Bandung Liga 1 di GBLA, dan video tersebut telah menunjukkan ada bobotoh yang sengaja merusak rumput dan jaring gawang. Proses pidana atau barak militer adalah solusi untuk Anda sekalian, tulis Deddy dalam tag karir di akun Instagram resmi @deddymulyadi71. Dalam sebuah ungkapan tersebut, Deddy telah mengatakan bahwa perayaan Persib Bandung yang menjuarai Liga 1 tidak boleh dilakukan dengan tindakan melanggar hukum. Bahkan dia juga telah mengatakan para pelaku perusak fasilitas GBLA yang terekam kamera akan didatangi oleh aparat penegak hukum untuk diperiksa. Deddy Mulyadi juga telah mengatakan bagi para bobotoh yang sudah berada di atas umur akan dibawa karena pidana jika terbukti bersalah. Akan tetapi apabila bobotoh tersebut berada di bawah umur akan terbukti bersalah, maka akan dibawa ke barak militer. Tunggu, aparat akan segera datang menjemput untuk dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan. Apabila terbukti itu pidana, agar diproses. Ini, yuk, juara barak, ke barak, Pak. Dah, ya, juara Pak, yuk, dah. Bawa ke barak, Pak. Pak Deddy. Aduh. Apabila di bawah umur, maka barak militer adalah tempat untuk Anda semua dilakukan pembinaan sampai Anda menyadari bahwa tindakan Anda memang salah.